Hai hai, ketemu lagi di channel chemistry kita. Kali ini kita akan membahas pembahasan UTBK Kimia 2020. Saya akan menggunakan soal tryout dari Inten. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan like. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Dalam 800 gram bauksit dengan kadar Al2O3 dalam bauksit adalah 38,25%. Pertanyaannya, berat Al dalam Al2O3 tersebut adalah berapa? Oke, kita harus memahami kalimat pertanyaannya itu dulu, bahwa aslinya di dalam bauksit itu dia mengandung Al2O3 dan di dalam Al2O3 itu terdapat Al. Nah, awal mulanya bauksit itu sebesar 800 gram, di mana dalam 800 gram bauksit tersebut mengandung kadar Al2O3 sebesar 38,25%. Berarti kita harus mencari massa dari Al2O3 dalam bauksit. Oke, bagaimana caranya? Berarti massa Al2O3 itu 38,25% dari massa bauksit. Kita tinggal masukkan angkanya. Berarti 38,25 per 100 dikali massa bauksit tadi adalah 800. Ini coret-coret. 38,25 dikali 8 hasilnya adalah 306 gram. Itu baru massa dari Al2O3. Sekarang bagaimana cara mencari massa Al di dalam Al2O3? Oke, kita hanya punya data massa Al2O3 dan nilai AR dari masing-masing atom. Nah, caranya berarti massa Al, di dalam Al2O3 ini, Al itu kan jumlahnya 2. Berarti 2 dikalikan dengan AR-Al dibagi dengan MrAl2O3 dikali massa Al2O3. Berarti 2 dikali 27 MrAl2O3 berarti Al2 27 kali 2 54 tambah 16 kali 3 48 hasilnya 102. Ini bisa dicoret-coret, hasilnya adalah 3. Berarti 3 kali 2 7 kali 2 hasil akhirnya 162 gram. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah yang D. Oke, soal nomor 2, jika ke dalam larutan NH3 0,1 M dengan nilai Kb 10 pangkat min 5 dicampurkan dengan larutan NH4Cl 0,1 molar dengan volume yang sama, maka pH larutan yang dihasilkan adalah berapa? Jadi untuk mengerjakan soal pH kita harus tahu ciri-cirinya. Di soal itu apakah ada 1 senyawa, 2 senyawa, kemudian kalau ada 2 senyawa apakah mirip atau tidak. Di sini terlihat ada 2 senyawa, yaitu NH3 dan NH4Cl. 2 senyawa ini secara sekilas terlihat mirip. Jadi ada konsep ini. Jika ada 2 senyawa yang mirip, nanti silahkan menggunakan langsung rumus dari penyangga. Kemudian kalau ada 2 senyawa nanti yang beda, asam dan basa, nanti silahkan MRS, dan ketika MRS ada sisa senyawa yang lemah, berarti dia juga penyangga. Karena tadi 2 senyawa ini mirip, berarti kita langsung rumus penyangga saja. Kemudian karena diketahui Kp, berarti kita akan mencari OH-. Oke, apa rumus OH- untuk penyangga? OH- itu rumusnya adalah Kb dikali mol basa per mol garam. Molnya di sini belum ada ya, baru ada nilai molaritas. Berarti kita coba rumus dulu bahwa Kb rumusnya M kali volume basa dibagi M kali volume garam. Karena tadi ada keterangan volumenya sama, berarti kita coret-coret saja volumenya. Kita tinggal masukkan angkanya, Kb 10 pangkat min 5
molaritasnya 0,1 kali 0,1. Coret-coret sehingga OH- ketemu 10 pangkat negatif 5. POH berarti min log OH min log 10 pangkat min 5, hasilnya adalah 5. Berarti pH sama dengan 14 kurangi POH, 14 kurangi 5, hasil akhirnya adalah 9. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah yang D. Nomor 3, untuk reaksi yang belum setara, ada KMnO4 ditambah KCl plus H2SO4 menjadi MnSO4 plus K2SO4 plus Cl2 plus H2O untuk menghasilkan 11,2 liter gas klor dalam keadaan STP dibutuhkan KMnO4 dengan MR 158 sebanyak berapa? Oke, di sini ada keterangan bahwa reaksinya belum setara, artinya kita harus menyetarakan dulu. Dan kalau reaksinya sangat rumit seperti ini, sulit untuk kita menyetarakan dengan cara biasa, artinya menyamakan jumlah sebelah kiri dengan jumlah sebelah kanan. Artinya kita harus menyetarakan menggunakan cara redox. Bisa menggunakan metode Bilox atau metode setengah reaksi. Oke, saya akan menggunakan metode Bilox saja. Seperti yang sering saya bilang, jika di soal itu ada H2O, OH- atau H+, silahkan dianggap tidak ada terlebih dahulu. Berarti dalam hal ini H2O akan saya anggap tidak ada terlebih dahulu. Kemudian untuk H2SO4, karena H2SO4 ini adalah suatu asam, dia mengandung H positif, dia juga akan saya anggap tidak ada terlebih dahulu. Sehingga reaksinya tinggal MnO4 plus KCl menjadi MnSO4 plus Cl2. K2SO4 juga saya anggap tidak ada karena biloxnya sudah pasti. K biloxnya selalu positif 1, O selalu negatif 2, karena ada 4 berarti saya kalikan negatif 8, agar 0 berarti Mn-nya positif 7. Untuk KCl, K-nya Cl-nya negatif 1, K-nya positif 1. MnSO4 O selalu negatif 2, karena di sini O-nya ada 4, berarti kita kali 4 menjadi negatif 8 nanti. Mn-nya 2 plus, S-nya plus 6. Cl2 karena dia molekul bebas, biloxnya adalah 0. Nah kita setarakan dulu. Jadi di sini kan bilox yang berubah adalah Mn ke Mn dan Cl ke Cl. Artinya kita harus setarakan yang berubah itu. Mn di sebelah kiri jumlahnya 1, di sebelah kanan 1, berarti sudah setara. Cl di sebelah kiri 1, di sebelah kanan ada 2, berarti agar sama, di sini saya beri 2. Kita tentukan perubahannya. Berarti ini biloxnya nanti menjadi negatif 2 ya. Nah, yang Mn dari plus 7 ke plus 2, berarti dia turun 5. Sedangkan Cl dari negatif 2 menjadi 0, berarti dia naik 2. Angka naik dan turun harus sama, berarti yang 5 saya kali dengan 2, yang 2 saya kali dengan 5. Sehingga hasil perkaliannya menjadi 2 KMnO4 ditambah 5 KCl. Ini bukan 5 KCl ya. 2 dikali 5, berarti ini 10. 10 KCl menjadi 2 MnSO4 plus 5 Cl2. Nah, di soal tadi diketahui bahwa volume gas klor dalam keadaan STP adalah 11,2 liter. Berarti kita cari molnya dulu.
Mol adalah volume STP dibagi 22,4, berarti 11,2 dibagi 22,4 hasilnya adalah 0,5. Itu nilai mol dari Cl2. Oke, sedangkan yang ditanyakan di soal adalah KMNO4. Kita cari molnya dulu. Cl2 koefisien 5, molnya 0,5. Berarti untuk KMNO4 karena koefisiennya 2, molnya 0,2. Diketahui mol, mencari massa. Berarti massa sama dengan mol kali mr, berarti 0,2 dikali 158, hasilnya adalah 31,6. Sehingga untuk soal nomor 3, jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 4, dalam reaksi berikut CuSO4 plus 4NH3 menjadi CONH3 4 kali 2 plus SO4 2- yang berperan sebagai donor pasangan elektron adalah yang mana? Oke, kita perlu tahu konsep ini saja. Sesuatu itu bisa mendonorkan pasangan elektron kalau dia sendiri aslinya bermuatan negatif, atau dia sendiri itu kelebihan elektron. Nah, untuk mudahnya gini saja, kita tinggal lihat senyawa yang ada di atas. Yang kita lihat adalah hasil reaksi yang berupa ion dalam kurung siku. Nah, terlihat di sini bahwa hasil akhirnya adalah CuNH3 4 kali 2 plus. SO4 itu muatannya 2-, berarti di sini SO4-nya aslinya -. Sedangkan si Cu itu muatannya adalah positif. Nah, kita tidak usah menghiraukan si SO4-nya karena dia sudah sama-sama negatif. Nah, gini, Cu bermuatan positif. Positif itu adalah keadaan ketika dia kekurangan elektron karena dia sudah melepas elektron. Berarti tidak mungkin si Cu itu mendonorkan pasangan elektronnya. Sehingga donor pasangan elektronnya jelas yang NH3. Jadi kita tidak perlu gambar, dianalisis seperti itu saja cukup. Oke, itu untuk soal nomor 4. Soal nomor 5, dalam suatu bejana yang bervolume 1 liter dicampur dengan 0,2 mol gas NH3, 0,1 mol gas H2, dan 0,2 mol gas N2. Reaksi terjadi dengan bersamaan 2 NH3 menjadi N2 plus 3 H2 pada keadaan setimbang. Ternyata jumlah gas NH3 adalah 0,1 mol. Pertanyaannya harga Kc adalah berapa? Untuk mengerjakan soal kesetimbangan, kita juga perlu tahu konsep. Oke, jika nilai mol semua senyawa dalam keadaan setimbang itu sudah diketahui, nanti langsung rumus. Tapi dalam hal ini semua senyawa ya. Kalau dalam reaksi ini berarti mol NH3, N2, dan H2 diketahui. Itu nanti kalau misal diketahui semuanya dalam keadaan setimbang, berarti kita langsung rumus. Tapi kalau tidak, misal yang diketahui dalam keadaan setimbang itu hanya salah satu. Nah, dalam soal ini, pada keadaan setimbang, ternyata jumlah gas NH3 adalah 0,1. Dengan kata lain, yang diketahui mol dalam keadaan setimbang hanya NH3. Berarti kita harus MRS. Oke, kita akan MRS. Oke, mula-mula tadi NH3 dan 0,2, N2 dan 0,2, H2 dan 0,1. Kemudian, nah untuk keadaan setimbang, tadi ada keterangan bahwa NH3-nya sebesar 0,1. Berarti NH3-nya 0,1. Ingat dalam MRS yang reaktan atau sebelah kiri itu aslinya tandanya adalah main. Sedangkan yang produk itu aslinya tandanya adalah positif.
Oke, nah berarti untuk NH3 0,2 harus dikurangi berapa agar menjadi 0,1? Hasilnya adalah 0,1. Koefisien 2 0,1. Berarti kalau koefisien 1 setengahnya 0,05. Kalau koefisien 3 berarti 3/2 kalinya. Hasilnya adalah 0,15. Kita tinggal jumlahkan 0,2 ditambah 0,05 adalah 0,25. Yang kedua 0,1 tambah 0,15 juga 0,25. Nah, untuk harga Kc yang masuk dalam rumus Kc adalah nilai molaritas. Ini masih dalam nilai mol semua. Berarti kita cari molaritas dulu. Bahwa molaritas rumusnya adalah mol dibagi volume. Nah, tapi karena di soal tadi volumenya 1 liter, artinya nanti nilai mol ini semua akan langsung sama dengan nilai molaritas. Oke, kita masuk ke rumus Kc. Produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Oke, di sini ada NH3, ada N2, koefisiennya 1 berarti pangkat 1, H2 koefisiennya 3 berarti pangkatnya 3, dibagi reaktannya ada NH3 koefisien 2 berarti NH3 pangkat 2. Tinggal masukkan angkanya 0,25 kali 0,25 pangkat 3 dibagi 0,1 pangkat 2. Berarti 0,0039 dibagi 0,01 hasilnya adalah 0,39. Sehingga soal nomor 5 jawabannya adalah yang A. Oke, cukup sekian pembahasan soal UTBK kali ini. Nanti kita akan bahas soal-soal berikutnya. Sampai sekian dulu.